semuanya senior saya. Saya izin share screen ya, Dok. Ya, mohon izin Dokter Randy, apakah share screen saya dan suara saya cukup jelas, Dok? Iya, jelas dokter Said. Baik, terima kasih. Saya mohon izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi saya sebesar-besarnya. Terima kasih kepada komite yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berdiskusi pada sesi ini. Kemudian juga kepada sponsor yang sudah mendukung penuh acara ini, juga kepada seluruh peserta. Tadi saya lihat ada yang dari Sulawesi, kemudian juga banyak juga guru-guru saya di sini, ada Dr. Dahril, Dr. Jufri, Dr. Muntadar, ada Dr. Marzuki, Dr. Subahan, Dr. Fauzan, dan pembicara-pembicara lainnya. Penghormatan saya kepada semuanya. Mudah-mudahan dari diskusi ini banyak manfaat yang bisa kita petik. Saya Alvin sebagai staf mengajar di Universitas Syahkuala dari Departemen Bedah dan Divisi Urologi, dan juga Dr. Zainal Abidin Hospital. Hari ini mohon izin saya akan mempresentasikan topik mengenai urinary stenosis dari sisi aspek diagnostis dan manajemen. Mudah-mudahan penerapan dari presentasi ini akan lebih kita fokuskan kepada bagaimana mengetahui gejala-gejala dari batu dan penanganan awal dari batu dari aspek sebagai seorang dokter umum. Baik, secara global yang sangat menjadi kekhawatiran kita bersama adalah untuk saat ini itu ada sebuah studi sistematik analisis yang dilakukan pada tahun 2019. Itu kita bisa lihat bahwa Indonesia ini saat ini angka kejadian batunya juga sudah mulai sangat mengalami peningkatan yang signifikan, di mana dalam 100.000 populasi kita lihat bisa ada sekitar 15 sampai 20 yang mengalami kejadian batu saluran kemih. Itu artinya bahwa ke depan mungkin akan lebih banyak lagi populasi-populasi atau orang-orang yang akan mengalami kejadian batu saluran kemih, yang mana apabila penanganan atau diagnostik itu terlambat kita lakukan, kemungkinan komplikasi itu juga akan semakin sering, sehingga ketika komplikasi sudah muncul, morbiditas dan mortalitas juga akan semakin tidak baik. Sehingga apabila kita bisa mendeteksi dini, pengetahuan mengenai diagnosis batu bisa lebih kita maksimalkan, harapannya kita bisa mendapatkan kasus-kasus batu non-complicated dan kita bisa tata laksana dengan pengobatan yang lebih baik. Itu yang kita harapkan supaya komplikasinya tidak terjadi. Kemudian secara garis besar kita bisa lihat dari data, ini sebuah London Database Study dari 2.800 populasi, itu disebutkan bahwa yang sangat mengkhawatirkan ternyata bahwa dari 70% pasien-pasien yang mengalami batu itu disebabkan oleh faktor diet dan metabolisme. Itulah kenapa kalau kita lihat lifestyle saat ini, baik itu diet dan metabolis penyakit-penyakit metabolik yang sudah semakin tidak baik, makanya kejadian-kejadian batu saluran kemih juga meningkat. Apa saja diet-diet atau faktor-faktor yang tidak baik yang berpotensi terjadi pembentukan batu, kita tahu salah satunya adalah diet tinggi dari animal protein ya, dari kemudian natrium atau garam ya, atau juga refined sugar yang saat ini juga sudah semakin banyak, oksalat, kalsium ya, kekurangan fluid intake ya. Nah, itu semua merupakan faktor-faktor diet yang menjadi pencetus sekitar 80% terjadinya batu. Baru sekitar 70% dari lifestyle ya, baik itu dari segi pekerjaan ya, stres, kemudian dan juga lain-lain habit-habit dan lainnya. Hanya sekitar 2,3% atau 12% yang kejadian batu itu disebutkan oleh faktor kongenital dan accurate. Sehingga kalau kita lihat dari sebuah database tadi ini, harusnya kejadian batu dengan modifikasi pola diet itu 70% atau hampir lebih dari 50% kejadian batu itu bisa kita cegah. Nah, ini secara kita recall saja sedikit bahwa batu saluran kemih itu sangat mungkin terbentuk apabila proses dari solubility produk itu terganggu ya, sehingga yang harusnya kristal itu yang sudah terbentuk akan bisa dihilangkan kalau dia soluble di dalam urin,
Nah, ketika dia sudah menjadi konsentrasi produk, maka proses kristalisasi itu akan terus berlanjut dan pada akhirnya akan terbentuk formation produk. Nah, ini sangat bergantung dari bagaimana status hidrasi seseorang, sangat bergantung dari anatomi seseorang, apakah ada gangguan anatomi sehingga urin juga tidak habis, artinya ada residu urin yang banyak, atau juga ada kelainan-kelainan faktor-faktor yang memperberat terjadinya batu seperti defisiensi dari protein tan-Hoxton, glikosaminoglikad, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ini juga ada sebuah studi di UK dari Stone Formation bahwa yang sangat mengejutkan kita, ternyata rekarensi batu itu sangat tinggi. Ini kita lihat dari sebuah, ada 4 studi yang dilakukan oleh Williams, Blackstone, Marshall, dan lain-lain. Ketika seseorang mengalami batu, maka ketika 5 tahun kemudian rekarensinya itu sudah hampir 40% atau sekitar 30-40%. Dan bayangkan ketika dia sudah berusia 10 tahun kemudian dari onset awal dia batu, itu angka rekarensinya sudah di atas 50%, hampir mencapai angka 80%. Dan ini dari Williams tadi disebutkan bahwa 25 tahun kemudian dari awal dia presentasi batu, maka 100% dia akan mengalami rekarensi batu. Jadi bisa kita bayangkan apabila ada batu pada anak-anak, maka bisa dibilang saat dia usia dewasa itu sudah 100% akan mengalami rekarensi batu. Dan penting sekali, makanya ketika kita sudah mendiagnosis seorang batu, kita sudah melakukan tata laksana stone removal, jadi jangan sampai lupa untuk edukasi, untuk mencegah, karena rekarensi batu itu sangat tinggi. 5 tahun saja rekarensinya itu sudah hampir 40%. Nah, kemudian kita akan lanjut eh, bagaimana sih kita bisa tahu seseorang itu mengalami batu saluran kemih. Nah, untuk mendiagnosis itu, yang pertama kita harus melakukan anamnesis. Anamnesis tentu yang akan menjadi dasar pasien datang berobat adalah keluhannya. Untuk mengetahui keluhan pasien-pasien dengan batu saluran kemih itu sangat bergantung dari lokasi batu. Umumnya, apabila batu saluran kemih itu berada pada upper tract seperti pada kidney, ureter, maka keluhan yang dominan muncul adalah flank pain ya, atau nyeri pinggang. Sementara pada batu-batu yang lower tract seperti ureter distal ya, atau pada bladder, uretra, maka keluhan yang akan muncul adalah keluhan-keluhan yang berhubungan dengan berkemih. Bisa disuria, ya, bisa urgensi, bisa frekuensi, bisa hematuri, atau bahkan bisa sampai muncul keluhan retensi urin. Tapi yang harus menjadi highlight bagi kita semua, atau yang harus kita perhatikan dengan baik, pada pasien-pasien dengan klinis kita curiga ada suatu infeksi saluran kemih ya, disertai dengan tanda-tanda obstruktif kidney atau misalkan dia ada riwayat batu sebelumnya, sudah pernah operasi batu sebelumnya, atau pada pasien-pasien dengan kecurigaan batu kemudian dia anuria, maka ini suatu kondisi urologi emergensi. Karena sangat besar potensi mengganggu fungsi ginjal, merusak fungsi ginjal, atau bisa menyebabkan sepsis dan bisa menjadi shock septic yang pada akhirnya angka mortalitas itu cukup tinggi. Nah, ini ada sebuah studi yang saya dapatkan. Ini dari sebuah studi yang dilakukan oleh Wang, itu dia membuat sebuah kualifikasi sistem scoring system yang dia singkat menjadi Stone Score untuk memprediksi kita kemungkinan ke arah sebuah batu saluran kemih. Nah, dari studi ini dia membuat klasifikasi Stone, yaitu S-nya sex, timing, kemudian origin, nausea, vomiting, and erythrocyturia. Nah, dari scoring itu, si Wang membuat klasifikasi pasien-pasien dengan laki-laki karena insidensinya memang lebih sering, skornya menjadi 2, kemudian onsetnya atau originnya itu di bawah 6 jam, skornya jadi 3. Begitu juga dengan ras yang non-black race, itu dia akan lebih tinggi, kemudian vomiting, dan juga adanya erythrocyturia. Nah, dari studi ini disebutkan bahwa semakin tinggi stone score-nya, maka sensitivity-nya juga tidak terlalu akurat, tapi spesifisitinya sangat tinggi. Jadi ketika stone score-nya 10 sampai 13, maka sensitivity ke arah kecurigaan batu saluran kemih itu 53%, namun spesifisitinya hampir
mencapai 90%. Nah, namun itu berbalik sebaliknya. Nah, maka ketika sensitivity-nya semakin tinggi, misalkan pada skornya 5 sampai 13 ya, skornya juga rendah, tapi spesifisitinya justru malah rendah. Nah, yang baik di sini kita lihat bahwa ketika skornya 11 ya, semakin tinggi skornya ya, sensitivity-nya memang akan semakin rendah, tapi spesifisitinya sudah melebihi di angka 90%. Nah, mungkin ini bisa menjadi pedoman bagi kita untuk diagnostik awal kecurigaan ke arah batu saluran kemih. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah stone score ini dapat kita gunakan sebagai predictive score. Namun ini tidak bisa menjadi indikator kita untuk merule out atau untuk mengeluarkan pemeriksaan CT scan pada pasien-pasien kecurigaan batu. Karena kita tahu bahwa pemeriksaan diagnostik batu saluran kemih gold standarnya adalah pemeriksaan CT scan. Baik. Kemudian setelah kita melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, ada kecurigaan batu saluran kemih, maka kita harus melanjutkan pemeriksaan imaging. Imaging adalah pemeriksaan diagnostik dan menjadi gold standar dalam penata laksanaan batu saluran kemih. Ada beberapa macam imaging yang bisa kita lakukan, melalui dari yang paling sederhana ada ultrasonografi, pemeriksaan X-ray konvensional atau dilanjutkan dengan pemeriksaan IVU atau intravenous pyelografi. Kemudian juga pemeriksaan yang menjadi gold standar saat ini adalah CT scan. CT scan menjadi gold standar pada pemeriksaan batu saluran kemih karena memiliki superiority dibanding yang lain dalam hal yang pertama, CT scan bisa mendeteksi batu bahkan ukuran di bawah 3 mili sekalipun. Kemudian yang kedua, CT scan bisa mendeteksi batu-batu yang radiolucent pada X-ray konvensional dan dia memiliki kekurangan hanya satu batu yang tidak bisa dideteksi oleh CT scan, yaitu batu radiolucent yang disebabkan oleh indinavir stone. Kita tahu bahwa indinavir antiretroviral terapi yang biasa digunakan pada pasien-pasien HIV. Nah, sehingga batu ini tidak akan terlihat pada CT scan. Nah, kemudian kelebihan CT scan juga kita bisa menilai struktur anatominya secara jelas, seperti yang terlihat pada gambar ini, di mana kita bisa melihat ginjal dengan jelas, ureter dengan jelas. Jadi, kalaupun ada bayangan radio opak yang kita tidak jelas proyeksinya di mana, pada CT scan kita bisa mendeteksi dengan jelas. CT scan juga pemeriksaan tidak membutuhkan kontras, sehingga pada pasien-pasien dengan alergi kontras, kita juga bisa melakukan pemeriksaan ini. Nah, namun pada beberapa fasilitas di mana CT scan belum tersedia, maka ada beberapa alternatif seperti pemeriksaan IVU, intravenous urolografi, atau pemeriksaan ultrasonografi USG yang memang fasilitas ini lebih banyak kita jumpai di beberapa tempat lainnya. Baik, kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah mendiagnostik pasien dengan batu saluran kemih? Karena batu saluran kemih paling umum keluhannya adalah nyeri pinggang, terutama pada batu ureter atau batu ginjal, maka kita harus bisa mengatasi nyeri pasien tersebut sehingga pasien akan lebih nyaman sebelum dilakukan definitive terapi. Europe Association of Urology Guideline itu sudah membuat sebuah rekomendasi di mana rekomendasinya itu strong bahwa NSAID pilihan utama adalah metabizol sebagai alternatif dapat kita berikan parastamol atau sangat bergantung dari faktor risiko kardiovaskular ya seperti diclofenac, indomethacin dan ibuprofen. Nah, kemudian kita bisa juga memberikan pilihan kedua atau sebagai second choice apabila pemilihan utama tidak memberikan hasil yang cukup optimal berupa kombinasi dengan opioid ya, baik itu morfin ya, pentazocin bahkan tramadol sebagai sintetik morfin. Nah, namun ini memang level of evidence-nya weak karena memang morfin itu memiliki efek traktus digestivus yang tidak nyaman. Kemudian pada pasien-pasien yang sudah diberikan analgetik yang cukup adekuat, bahkan sudah sampai ke second choice juga tidak memberikan perbaikan keluhan, maka pada saat itu kita harus melakukan dekompresi segera ya atau bahkan prosedur stone remover segera untuk mengutasi nyeri yang memang sudah refraktor yang tidak membaik dengan pemberian NSAID. Ini yang menjadi highlight atau penting bagi kita untuk melakukan tata laksana awal pada pasien dengan batu saluran kemih. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah apa yang harus kita lakukan untuk menangani pasien dengan batu saluran kemih. Ini sangat bergantung dari kondisi klinis pasien, kemudian sangat bergantung dari ukuran batu, lokasi batu, dan densitas batu. Densitas batu itu adalah kekerasan batu, sehingga kita bisa memilihkan modalitas terapi yang terbaik
pada batu dengan level kekerasan masing-masing. Dan kemudian juga sangat bergantung dari pilihan pasien. Kita sudah memiliki banyak fasilitas penata laksanaan batu, namun dari beberapa pilihan-pilihan tersebut sangat bergantung dari ketiga kondisi tersebut. Ini ada beberapa opsi pada pasien-pasien dengan batu saluran kemih secara garis besar, mulai dari teknik yang non-invasif sama sekali, minimal invasif, dan juga bahkan invasif surgery. Pada prosedur yang non-invasif, kita bisa memberikan medical expulsion therapy, atau ada juga chemolisis namanya. Jadi medical expulsion therapy itu dengan pemberian obat diharapkan batu itu bisa keluar spontan, ya. Kemudian atau juga pemberian agen-agen hemolisis, ya, yang fungsinya itu mendestruksi batu, ya. Agen-agen hemolisis itu seperti natrium bikarbonat, ya, atau penyuntikan hemolisis intra parenkrimal ginjal, ya, seperti menggunakan percutaneous atau bahkan intravesika pada batu buli. Cuma itu memang sangat dikhususkan pada batu-batu struvit atau batu-batu infeksi atau bahkan batu asam urat yang mana pembentukannya karena memang kadar asam terlalu tinggi di dalam urin. Jadi tidak efektif pada batu-batu yang non struvit atau non asam urat. Sementara medical expulsion therapy juga diberikan hanya pada batu-batu yang ukurannya di atas 5 mili, karena batu yang ukurannya di bawah 5 mili itu dia kemungkinan untuk keluar spontan sangat besar. Nah, kemudian juga prosedur non invasif lainnya ada seperti shock wave lithotripsy atau SWL, ya. Kemudian ada beberapa prosedur lainnya minimal invasif endourologi, baik itu uretroskopi, ya, percutaneous nephrolithotripsy, dan juga prosedur invasif seperti laparoskopi dan juga prosedur open surgery. Nah, yang menjadi pengkhususan topik kita hari ini bahwa karena ini memang yang diharapkan kita dapat melakukan tata laksana medikamentosa, maka pilihan medical expulsion therapy menjadi opsi yang memang bisa kita lakukan. Jadi tidak selalu pasien-pasien dengan batu saluran kemih itu harus ditata laksana secara bedah. Nah, namun harus kita ingat bahwa ada indikasi atau ada kriteria khusus kapan kita bisa melakukan terapi medical expulsion therapy. Ini di guideline sudah disebutkan bahwa pasien-pasien yang merupakan pilihan terapi medical expulsion therapy adalah pasien-pasien yang dimana ukuran batunya di atas 4 milimeter, ya. Kemudian lokasinya sangat ideal pada distal ureter. Nah, kemudian ada sebuah studi juga itu sudah mengkombinasikan pemberian medical expulsion therapy berupa alpha blocker dengan pemberian PDA5 inhibitors atau corticosteroid, di mana dari hasil studi itu menyebutkan expulsion terapinya atau batunya keluar lebih cepat, namun masih terlalu sedikit data tersebut sehingga belum bisa disimpulkan pemberian alpha blocker dikombinasi dengan steroid atau dengan PDA5 inhibitors memberikan efek ekspulsi terapi adalah batunya bisa keluar spontan, sehingga dengan batu keluar spontan harapannya pasien akan sembuh dari keluhannya dan komplikasi bisa hilang. Nah, medical expulsion therapy ini sangat disarankan atau sangat direkomendasikan pada batu-batu yang ukurannya terutama di atas 5 milimeter. Jadi pada pasien-pasien dengan batu ureter ukurannya di bawah 5 milimeter seperti 4 atau 3 milimeter itu bahkan kemungkinan dia untuk keluar spontan tanpa terapi sangat tinggi. Nah, medical infusion therapy ini kita bisa memberikan alpha blockers yang fungsinya dia akan merelaksasi otot polos ureter sehingga batu itu bisa keluar. Ada sebuah studi di mana kombinasi antara alpha blocker dibandingkan dengan PDA5 inhibitors atau steroid itu memiliki keberhasilan passing stone atau keluar spontan lebih cepat. Namun karena memang datanya sangat terbatas, belum menjadi sebuah panel yang direkomendasikan kombinasi tersebut. Yang lebih superior antara alpha-polosin, silodosin, kedua-duanya memiliki efektivitas yang sama pada pasien-pasien dengan batu saluran kemih. Nah, kemudian ini ada sebuah studi ya, yang dilakukan oleh Yuan Pinsu ini pada publikasi yang dipublis pada PLOS ONE pada tahun 2018. Dia membandingkan dua alpha blocker dalam systematic review, yaitu tamsulosin dan silodosin, mana yang lebih efektif dalam mengeluarkan batu-batu saluran kemih atau pada batu ureter. Nah, pada studi ini didapatkan bahwa ini kita dari forest plot table kita bisa lihat bahwa pemberian silodosin ternyata memiliki angka expulsion terapi yang lebih cepat dibandingkan dengan pemberian tamsulosin. Nah, sementara itu pada forest plot tabel yang lain juga ternyata silodosin itu juga memiliki manfaat mengurangi nyeri yang lebih cepat ketika kita membandingkan antara silodosin dan
tamsulosin. Namun yang menjadi kendala adalah silodosin ini dia karena memang alfa selektifnya sangat banyak di otot uretra pars prostatica, maka retrograd ejakulat juga sangat tinggi atau kejadian komplikasi pemberian alfa blocker berupa retrograd ejakulasi lebih tinggi dibandingkan dengan pemberian tamsulosin. Sehingga kita bisa menyimpulkan dalam sebuah meta-analisis ini memang silodosin itu memberikan efek yang lebih baik, signifikan dalam pengeluaran batu yang lebih cepat ya dibandingkan dengan tamsulosin, serta juga pengurangan nyeri yang lebih cepat, namun efek samping berupa retrograd ejakulasi lebih tinggi dibandingkan dengan pemberian tamsulosin. Nah, ini bisa menjadi pedoman kita dalam penata laksanaan batu saluran kemih. Ini prosedur-prosedur endourologi yang seperti saya diskusikan tadi. Ini ada saya siapkan videonya, mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat. Ini ada prosedur uretroskopi, ya, URS, CNL, dan juga ESWL. Ketiga-tiga prosedur ini digunakan pada pasien-pasien dengan batu saluran kemih, pada batu-batu ureter, batu ginjal, dan juga batu-batu pada pasien lainnya. Nah, apa yang kita bisa lihat dari prosedur ini? Uretroskopi adalah prosedur di mana pada sisi paling tinggi ini kita memasukkan device atau berupa alat dari saluran kemih dengan menggunakan guiding, siam, kemudian juga wire, sehingga alat tersebut bisa masuk ke dalam saluran kemih, ya, sehingga batu tersebut kita bisa memperolehnya, menemukan batu tersebut sampai ke ginjal. Ya. Kemudian setelah batunya kita temukan, kita akan menggunakan lithotripsor atau penghancur batu, bisa menggunakan ultrason, laser, dan beberapa jenis tersebut. Kemudian setelah batunya kita hancurkan, maka fragmen-fragmen pecahan batu tersebut dapat kita keluarkan, bisa menggunakan stone basket dan juga beberapa prosedur lain. Uretroskopi ini ada dua jenis, bisa itu yang fleksibel yang kita bisa mengakses sampai ke dalam ginjal. Ada juga yang jenisnya yang rigid atau semi rigid. Nah, sementara pada yang rigid atau semi rigid kita hanya bisa mengidentifikasi sampai dengan ureter, kita tidak bisa masuk ke dalam ginjal. Begini secara umum tata laksana batu pada prosedur menggunakan uretroskopi. Nah, sementara pada prosedur percutaneous nephrolipotomy kita menggunakan alat yang dimana alat itu dapat kita masukkan melalui pinggang seseorang. Jadi dengan menggunakan membuat luka sekitar 1 cm ke dalam pinggang, ya, menggunakan guiding fluoroskopi atau siam, kita akan melakukan puncture atau tusukan dari pinggang menuju ke ginjal. Nah, kemudian setelah jarum yang masuk ke dalam ginjal, kita akan mendilatasi menggunakan access sheet, sehingga pada akhirnya alat nefroskop dapat masuk ke dalam ginjal. Alat tersebut nantinya akan kita gunakan sebagai alat yang akan menghancurkan batu. Kurang lebih seperti ini prosedurnya. Batu tersebut akan difragmentasi sama seperti uretroskopi tadi, dan juga akan dikeluarkan. Nah, sementara shockwave lithotripsy atau SWL ini prosedur yang non-invasif sama sekali dengan menggunakan gelombang suara. Jadi kita mengidentifikasi batu menggunakan ultrasonografi dan juga siam. Nah, kemudian dari ultrasonografi dan siam, setelah kita mengidentifikasi batu, kita akan memberikan gelombang kejut atau gelombang suara, di mana gelombang suara tersebut akan menghancurkan batu yang pada akhirnya fragmen-fragmen pecahan batu tersebut akan dikeluarkan sendiri melalui urinary tract saat pasien berkemih. Itu beberapa video singkat yang coba saya ambil dari EAU yang menjadi pedoman atau yang dapat menjadi beberapa prosedur-prosedur pentalasan batu. Nah, untuk pilihan-pilihan dari URS, PCNL, uretroskopi, atau juga ESWL atau bahkan open surgery ini sangat bergantung dari lokasi batu, ukuran batu, dan juga sangat bergantung dari kekerasan batu. Nah, kemudian apalagi yang menjadi pertimbangan atau hal yang sangat penting kita lakukan? Kita tahu dari database tadi bahwa rekarensi batu sangat tinggi, sehingga yang bisa kita lakukan adalah pencegahan batu. Idealnya pasien-pasien yang sudah kita tata laksana batu tersebut harus kita analisa. Kita kirim ke laboratorium, kita menilai apa jenis batunya, sehingga tata laksananya adalah pencegahan rekarensi. Tapi pada pasien-pasien yang kita tidak memiliki riwayat jenis batunya, maka secara umum kita bisa
memberikan rekomendasi 3 hal ini ke dalam pasien, baik itu fluid intake-nya, nutritional advice-nya, dan juga lifestyle-nya. Pada fluid intake, kita harus pastikan pasien itu mengkonsumsi minuman sekitar 2,5 sampai 3 liter per hari dengan mekanisme kardiak circadian drinking-nya. Jadi dia minum dalam irama sirkadian, tidak minum di waktu pagi, terus dia bekerja, sore baru minum lagi. Meskipun dia minum dalam jumlah banyak, tapi itu tidak baik. Jadi lebih bagus dalam sirkadian drinking. Kemudian pH-nya harus diatur, diuresisnya harus sekitar 2 sampai 2,5 cc per hari, dan juga kita harus evaluasi berat jenis urinnya harus di bawah 1,010. Nah, kemudian nutritional advice yang bisa kita berikan, dietnya ya, terutama dia harus tinggi serat, baik itu dari buah-buahan atau sayur-sayuran. Nah, kemudian kalsium. Nah, kalsium intake jangan dikurangi. Justru kalau kita kurangi, tubuh akan memecah kalsium yang ada di dalam tubuhnya sendiri. Nah, justru itu akan menyebabkan hiperkalsiuri. Jadi justru dia harus mengkonsumsi kalsium dalam jumlah yang normal. Yang dikurangi adalah malah jumlah natrium. Nah, kemudian juga kita harus mengurangi animal protein karena kita tahu animal protein itu adalah salah satu diet yang memiliki risiko paling besar terjadinya urinary stone disease. Kemudian lifestyle yang bisa kita sarankan adalah body mass index-nya harus normal ya, kemudian aktivitas fisiknya juga cukup adekuat ya, kemudian juga harus diimbangi ketika dia meningkatkan aktivitas fisik maka fluid loss akan terjadi, jadi dia juga harus mengkonsumsi air agar tidak terjadi dehidrasi. Ini ada sebuah studi yang dipublikasikan oleh NEJM pada tahun 2002. Kita lihat bahwa ini dibandingkan ya pasien-pasien yang mengurangi intake kalsium rendah, justru kejadian batunya akan semakin tinggi dibandingkan orang-orang yang konsumsi kalsium tetap ya, tapi dia juga mengurangi konsumsi protein dan juga low salt. Jadi lebih bagus kalsium intake-nya normal, tapi protein dan salt-nya yang dikurangi. Kemudian ini juga ada di sebelahnya studi membandingkan antara diet kalsium, kemudian dia low kalsium atau high protein. Nah, di mana pada akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa retriksinal natrium dan animal fat itu lebih bagus dalam mengurangi kejadian batu daripada justru kita mengurangi efek mengurangi diet kalsium itu sendiri. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada semua peserta. Mudah-mudahan kita bisa bertemu langsung di sesi selanjutnya ya secara offline. Dan buat peserta yang dari luar Aceh, tadi saya lihat ada banyak tuh peserta, ada yang dari Sulawesi, dari Jawa, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kalian bisa berkunjung ke Aceh, menikmati bandar wisata Islami, dan juga wisata kuliner yang juga tidak kalah serunya wisata-wisata lainnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.